Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kalian jam berapa mendengarkan dan melihat video ini. Kali ini kita akan membahas cara untuk membuat blueprint untuk member Benang Segar Akademia. Jadi, apa sih blueprint itu? Kita harus bahas dulu tentang definisi dari blueprint. Blueprint itu layaknya apa ya? Roadmap atau rencana atau plan kita yang dibuat secara detail untuk mencapai tujuan-tujuan kita atau mimpi-mimpi kita, gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus membuat blueprint ini? Supaya hidup itu tujuannya jelas, guys. Kita mau A, maka kita harus tahu tuh A itu apa. Timeline dalam mengerjakan A ini berapa lama waktu yang kita butuhkan atau waktu yang kita punya. Terus kebutuhan yang kita perlukan, alatnya misalnya, bahannya misalnya, dan caranya kita supaya bisa mencapai target tersebut. Terakhir nanti kalau misalnya sudah di penghujung timeline itu, apakah pelajaran yang bisa kita dapatkan, gitu ya. Nah, jadi itu tentang blueprint. Sekarang kita masuk ke cara pengisiannya. Sebenarnya template atau format dari blueprint ini macam-macam, cuman bisa ini contoh ini bisa kalian gunakan atau mau kalian ubah, mau kalian edit sesuai dengan preferensi masing-masing juga boleh. Atau kalian mau menggunakan template lain, cari di Pinterest, cari di Canva, cari di Google, ada banyak banget yang bisa dicontoh. Pokoknya sesuai kesukaan kalian gimana, preferensi kalian gimana, nanti mau warnanya dirubah sebebas mungkin. Yang penting kalian mengerjakan ini senang dan sesuai target. Nah, pertama, dalam mengisi blueprint dengan template dari Banaskar Academy ini, kita ada di sini tulisannya blueprint tahun 2025. Pembuatan blueprint ini paling bagus di awal tahun atau di akhir tahun gitu ya guys, untuk mempersiapkan. Misalnya untuk blueprint tahun 2025 ini paling bagus tuh sebenarnya kita buat di akhir tahun 2024 supaya kita ada persiapan tahun depan tuh mau ngapain aja, targetnya apa aja, kayak gitu. Nah, di sini bisa diisi nama kamu siapa, misalnya namanya di sini Gojo contohnya gitu ya. Nah, kemudian dia punya target apa di tahun 2025 ini, misalnya Gojo ini adalah mahasiswa semester akhir gitu kan, berarti targetnya adalah selesai skripsi misalnya, contohnya gini. Kemudian deskripsinya apa, menyelesaikan skripsi penelitian dan skripsi, contohnya gitu. Nah, ini bisa nih ditambahkan dengan predikat standar atau gini, lulus satu predikat tunggal, contohnya gitu ya guys ya. Nah, berarti dia harus menyelesaikan penelitian dan skripsi dan melaksanakan sidang dengan baik, nah gitu. Terus timelinenya untuk mengerjakan si skripsi ini untuk mendapatkan predikat cum laude di S1 ini, timelinenya kapan? Misalnya dia sudah semester 7, berarti Februari nih mulainya, semester 8 ya, Februari sampai bulan Juli atau Agustus biasanya gitu ya. Kita ambil Juli aja. Kemudian apa sih yang dia butuhkan untuk mendapatkan predikat cum laude ini? Yang jelas dia harus menyelesaikan penelitiannya, selesaikan. Bentar, ini tuh sebenarnya harusnya ini dulu ya, bagaimana bisa mendapatkan predikat cum laude ini, berarti dia harus menyelesaikan penelitian, menulis skripsi, rajin bimbingan, dan lain-lain. Nah, requirements ini itu bisa kita buat hal-hal yang kita harus penuhi untuk mendapatkan predikat cum laude ini. Misalnya apa? Yang pertama, surat penelitian, surat izin penelitian, terus juga data, misalnya mengambil data di lapangan itu, terus juga misalnya proposal penelitian, contohnya gitu. Nah, jadi ini requirements ini bentuknya seperti itu ya, yang dia tuh ada bendanya gitu secara nyata. Sedangkan how to achieve ini itu bagaimana sih caranya kita, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencapai si target yang sudah kita tetapkan ini. Nah, kemudian nanti kalau misalnya kita sudah selesai, misalnya timeline ini sudah selesai, kita tulis tuh pelajaran kita dapatkan. Ternyata sampai bulan Juli kita belum selesai penelitian, kita belum selesai menulis skripsi, kita bahkan belum sidang. Nah, pelajaran apa yang didapat? Jangan
mager, jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Atau kalau misalnya ternyata dosen kalian itu susah untuk diajak janjian, berarti menghubungi dosen jauh-jauh hari sebelum waktu bimbingan, contohnya kayak gitu. Itu bisa ditulis di lessons learned. Nah, artinya pelajaran apa yang kita dapatkan selama kita berusaha untuk menyelesaikan si target ini. Kemudian kita ke kolom yang paling ujung kiri, itu ada kolom level. Nah, di bawah sini ada keterangannya ya. Level dimaksudkan untuk tingkat kesulitan dari suatu target. Contohnya itu ada level yang hard, very hard, insane, almost impossible, got tired. Nah, kalau untuk lulus S1 dengan predikat cum laude, apabila kalian adalah anak UIN, kayaknya ini masuknya di hard aja lah ya. Nah, artinya ya target tersebut levelnya cukup sulit untuk didapatkan. Nah, kemudian misalnya di sini kalian mau lanjut S2 ke luar negeri dengan beasiswa PDP contohnya gitu. Nah, ini bisa lah nih kalian sesuaikan levelnya. Di sini misalnya dia itu adalah level yang kayak sulit banget gitu kan. Deskripsinya apa? Lanjut S2. Ini bisa kalian tuliskan sedetail mungkin di kampus, misalnya Harvard contoh ya. Habis itu jurusan apa kayak gitu. Kemudian timelinenya ya anggaplah ini di sejak Agustus 2025 setelah nanti misalnya kalian wisuda gitu. Nah, persyaratannya apa? Kalau misalnya beasiswa itu misalnya sini kita butuh sertifikat IELTS atau TOEFL. Tapi kalau keluar negeri tuh pastinya IELTS sih, nggak bisa TOEFL. Kemudian surat rekomendasi misalnya gitu, rekomendasi, terus persyaratan administrasi lainnya yang berkas administrasi lain yang dipersyaratkan oleh LPDP. Nah, gitu. Ini nanti harus ditulis dengan detail. Oke, gitu. Nah, si ininya, timelinenya ini kalian juga bisa menuliskan, misalnya nih kita ngerti bahwa di bulan Januari 2025 itu adalah tahap pertama beasiswa LPDP dibuka biasanya ya. Misalnya kita anggaplah tahun ini, meskipun saat ini belum keluar ya tanggalnya, 25 Januari. Nah, itu bisa kita tulis tahap administrasi PDP 25 Januari sampai 25 Februari misalnya. Terus nanti kalian bisa tambahin tahap kalau misalnya udah lulus tahap wawancara, tahap TBS atau tahap wawancara gitu ya. Nah, itu kalian bisa sesuaikan tanggalnya, misalnya tanggal XX bulan April tahun 2005 gitu. Jadi disesuaikan aja isinya itu. Kemudian requirements-nya seperti itu, how to achieve-nya. Berarti mempersiapkan seluruh persyaratan dengan maksimal, mengerjakan mempelajari belajar atau persiapan IELTS misalnya gitu dan lain-lain gitu ya. Kemudian kita nanti kalau misalnya sudah selesai dengan semua ini, sudah masuk ke wawancara, entah dinyatakan lulus atau tidak, maka kita menulislah pelajaran apa yang kita dapat dari usaha kita untuk mencapai ini semuanya. Oke, ya kira-kira begitulah teman-teman cara untuk mengisi blueprint dari Banaskara Akademia. Sekali lagi kalau misalnya ini mau kalian ubah, mau kalian sesuaikan dengan preferensi kalian masing-masing, boleh diatur aja, nggak ada template yang kayak baku banget gitu. Ini cuma contoh aja yang bisa kalian jadikan inspirasi. Nah, kalau misalnya mau cari-cari template yang lain, banyak tuh di internet, dimanfaatkan aja. Seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup, nanti kita diskusi bersama-sama. Terima kasih.